Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan presentasikan studi case 10 yaitu mengenai Starbucks bab Designing and Managing Service Process. Kelompok kami yang beranggotakan pertama di tim pertama, kedua di Laksamana, ketiga saya sendiri yaitu Ismail Ahmad. Soal pertama yaitu faktor-faktor apa yang dicatat sebagai kesuksesan Starbucks di awal tahun 1990-an dan apa yang begitu menarik tentang proporsi nilainya. Apa juga citra merek yang dikembangkan Starbucks pada periode ini. Menurut saya keberhasilan luar biasa Starbucks pada tahun-tahun awal yaitu tahun 1990-an dapat dijelaskan bahwa perusahaan berada di jalur yang sudah benar dalam membangun citra merek dan proporsi nilai mereka. Juga mereka bisa dibilang perusahaan yang sangat sukses karena mereka membayar sangat sedikit uang untuk iklan publik serta strategi pemasarannya. Citra merek yang dikembangkan yakni pertama adalah kualitas dari kopi itu sendiri. Yang kedua adalah nuansa atau atmosfer dari desain toko mereka. Ketiga, filosofi dari layanannya. Bagi Starbucks kualitas layanan yang hebat berarti hubungan yang intim dengan pelanggan. Soal kedua yaitu mengapa tingkat kepuasan pelanggan Starbucks menurun. Apakah perusahaan memiliki pelayanan yang menurun ataukah ini hanyalah kesalahan pengukuran kepuasan? Seiring berjalannya waktu, berarti konsumen Starbucks yang berasal dari golongan remaja, bukan hanya golongan tua saja, lama-kelamaan juga terjadi perbedaan antara pelanggan lama dan pelanggan baru Starbucks. Dan Starbucks telah mengembangkan basis pelanggan baru yang menjadi mesin pertumbuhan bagi perusahaan berkembang dengan cepat selama 10 tahun. Namun demikian, segmen pelanggan baru menjadi kendala bagi perusahaan untuk mempertahankan citra merek dan filosofi layanan perusahaan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Adib. Oke, baik. Nama saya Ditya Mukti Pratama. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan bagian soal nomor 3 dari kasus Starbucks ini, yaitu pertanyaannya bagaimana Starbucks dapat berubah dari kondisi awalnya. Nah, Starbucks sendiri telah mengembangkan basis pelanggan baru mereka yang menjadi mesin pertumbuhan bagi perusahaan untuk berkembang. Nah, basis pelanggan baru ini membuat kualitas layanan dari brand image Starbucks sendiri berbeda dari sebelum-sebelumnya. Perbedaan yang pertama adalah merek menjadi lebih mudah diakses, baik secara fisik maupun ekonomis. Secara fisik, produk itu lebih mudah didapat di beberapa jalur retail seperti drive-thru, pesawat, hotel, restoran, di beberapa supermarket, maupun bisa melalui internet. Nah, secara ekonomis, harga Starbucks sendiri jadi lebih masuk akal untuk konsumen biasa, terutama para komuter atau pekerja. Perubahan yang kedua. Nah, karakteristik basis pelanggan baru ini adalah orang-orang yang selalu terburu-buru, orang-orang muda atau para pekerja kantoran yang terburu-buru, sehingga mereka tidak ingin berlama-lama di kedai kopi. Mereka hanya ingin mampir untuk segera mengambil kopi mereka dan pergi bekerja. Dan basis atau karakteristik dari basis pelanggan ini adalah sebenarnya mereka bukan pencinta kopi sejati, tapi cenderung menyukai kopi. Karena dalam persepsi mereka, Starbucks itu adalah merek kopi yang nyaman, harga terjangkau, konsisten, dan enak untuk dibawa berpergian. Toko Starbucks sendiri adalah tempat yang baik bagi mereka untuk bertemu dengan teman dan melanjutkan ke tempat berikutnya. Pelanggan baru berharap minuman mereka itu dibuat secepat mungkin, sehingga itu membuat persepsi dari merek Starbucks sendiri berubah dari tahun sebelumnya. Kemudian perubahan yang selanjutnya itu adalah pada rangkaian produk yang telah ditingkatkan. Starbucks telah memperkenalkan banyak jenis minuman baru untuk peminum kopi maupun non-kopi. Kemudian yang keempat,
yaitu karena banyaknya beragam jenis menu baru dari Starbucks, itu menjadi tekanan tersendiri bagi para barista mereka. Nah, barista Starbucks itu harus menghadapi banyak tekanan atau keragaman menu-minuman yang membutuhkan lebih banyak waktu dan keterampilan untuk mereka pelajari dan lakukan. Nah, sementara semakin banyak pelanggan yang datang pada waktu yang sama untuk meminta agar minuman mereka cepat habis. Apalagi semakin banyak pelanggan yang memesan minuman yang dibuat dengan tangan, itu membutuhkan lebih banyak tenaga dan tekanan pada barista untuk mempersiapkannya. Akibatnya para barista itu merasa lebih tertekan dan mereka memiliki lebih sedikit waktu untuk mengobrol dengan para pelanggan. Itu saja dari saya, dilanjutkan oleh Mas Agung. Ya, saya Bung Adel Samana akan menjawab pertanyaan nomor 4 dan 5. Itu nomor 4 tentang pandangan pelanggan yang ideal menurut profitabilitas dan apa yang perlu dipastikan untuk bahwa pelanggan ini sangat puas, serta seberapa berharganya mereka pelanggan yang puas ini. Nah, jawabannya adalah there are people who generate more sales revenue while requiring less cost and time to serve. Jadi ada beberapa pelanggan yang sangat butuh penyajian cepat, waktu yang singkat, serta dengan biaya yang less, seperti itu, biaya yang kurang. Nah, mereka ini merupakan pelanggan yang mapan, terdidik, wanita karir berusia antara 24 sampai 44 tahun. Jadi intinya mereka ini pekerja yang butuh penyajian cepat, butuh kopi yang dengan penyajian cepat, namun bukan seperti kopi-kopi yang kita beli di retailer itu, ya. Nah, great service mean the customer intimacy. Kalau misalnya customer bisa berpikir bahwa Starbucks itu sebagai suaka ketika mereka teringat kopi, mereka ingat Starbucks, maka mereka yang highly satisfied customer will come back more often dan akan lebih menambah sales revenue gitu. Nah, sementara itu hal baik lainnya adalah mereka tuh bisa menyebarkan a good brand image to other lewat viral marketing without butuhnya kita cost untuk mengiklankan, seperti itu. Ya, untuk jawaban nomor 5, apakah mereka ini memang butuh sekali untuk investasi $40 juta di tenaga kerja? Dan untuk apa sih investasi ini? Apakah mereka sebagai merek besar butuh untuk menciptakan keintiman dengan pelanggan ini? Nah, improvement untuk tenaga kerja yaitu overworking sebagai kunci poin untuk increase service quality dari mereka, yaitu untuk menambahkan volume dari kita, seberapa banyak penyajian dan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, untuk memastikan ini, barista itu diberikan gain more skill to prepare all the drink on the menu, to release the work pressure, dan punya waktu lebih untuk berkomunikasi dengan customer kapan itu dibutuhkan, kapan customer membutuhkan mereka, seperti itu. Nah, Starbucks ini memberikan training kepada baristanya, yaitu hard skill dan soft skill, in order to menjaga customer, keintiman dengan customer di toko. Hard skill barista ya itu professional skill untuk menyajikan berbagai macam menu, berbagai macam minuman menurut customer order. Dan soft skill mereka yaitu untuk berkomunikasi secara terbuka, secara friendly dengan customer, yaitu lebih baik lagi mengingat nama customer dan kebiasaan mereka itu meminum kopi. Mungkin kita bisa menebak, mungkin mereka terbiasa dengan yang gula yang sedikit, less sugar, seperti itu ya, atau misalnya less ice ya, kayak gitu. Dan ini sebenarnya yang mereka upayakan untuk
mereka upayakan untuk bagaimana Starbucks itu bisa membuat Anda merasa lebih seperti pelanggan terhormat. Maka inilah yang mereka lakukan dengan remember customer name dan habit of drinking. Manggil nama misalkan di Starbucks itu dengan nama K, ya kan? Atau mereka kalau misalnya kita sering order, mereka mengingat nama kita, itu kita merasa jadi lebih pelanggan yang terhormat itu. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.